Rambut rontok mungkin terdengar sepele. Namun, bagaimana jika kerontokan tersebut terjadi secara tiba-tiba hingga membentuk kebotakan di beberapa bagian kepala? Inilah yang disebut dengan alopecia areata, kondisi autoimun yang ternyata bisa dipicu oleh stres. Betul sekali, stres bisa menimbulkan kerontokan rambut. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa manifestasinya stres bisa menimbulkan kerontokan rambut. Jadi ada istilahnya alopecia areata. Jadi di sana ketika stres, hormon stres kita meningkat, kortisol meningkat. Kortisol ini akan mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di sini akan mengganggu di folikel rambut kita gitu ya. Jadi di sana proteinnya akan berkurang. Jadi pertumbuhannya akan terganggu. Selain itu juga di folikelnya sendiri fase istirahatnya akan memanjang, jadi justru akan menimbulkan kerontokan. Di sisi lain itu akan mengganggu siklus dari rambut itu sendiri, jadi nanti manifestasinya adalah alopecia areata. Hal yang lain yang terkait stres yang bisa menimbulkan atau manifestasi rambut rontok ini sebetulnya lebih ke perilaku sih. Ada istilahnya trikotilomania, jadi mencabuti rambut sendiri gitu ya. Ini salah satu gejala kalau dia memang dalam kondisi stres. Namun perlu digali lagi kondisi psikologis yang mendasarinya, apakah itu depresi atau itu kecemasan atau hal psikologis yang lain. Alopecia areata merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang folikel rambut, sehingga rambut menjadi rontok. Lalu, apakah semua orang yang sedang dalam kondisi stres mengalami kerontokan rambut? Sebetulnya tidak semua orang stres akan mengalami kerontokan rambut ya, karena tadi ternyata faktor risiko dari kerontokan rambut itu tidak hanya stres saja gitu ya. Jadi ketika misalnya seorang ini mengalami stres tapi ternyata faktor-faktor yang lain tidak mendukung atau tidak ada mungkin ya. Jadi ya manifestasinya belum tentu akan muncul kerontokan rambut. Alopecia areata bukan hanya soal penampilan, tapi juga berdampak besar pada kondisi psikologis penderitanya. Banyak yang mengalami gangguan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan depresi. Namun jangan khawatir, beberapa alternatif ini bisa kita coba. Kalau memang faktornya tadi stres ya, kita pertama memang secara medis untuk kerontokan rambut lebih spesifik nanti akan ditangani oleh dokter spesialis kulit gitu ya. Nanti di sana dokter akan memberikan pengobatan obat-obatan yang mengurangi peradangan di folikel rambut itu sendiri, misalnya kortikosteroid gitu ya. Itu bisa diberikan secara suntikan atau yang dioles atau bisa oral juga. Selain itu juga bisa diberikan obat-obat yang memang merangsang pertumbuhan rambut. Atau jika tadi terkait dengan sistem imun, berarti kan imunomodulator ya, obat-obatan yang untuk meningkatkan imun. Terus bisa juga ada istilahnya JAK inhibitor ya, meningkatkan tadi protein, kan ada yang ditekan tadi ya dengan sistem imun. Nah ini protein ini berfungsi untuk meningkatkan menyeimbangkan tadi protein. Itu kalau dari sisi pengobatan. Terus kalau dari sisi psikologis, di sana misalnya dari bersangkutan memang melibatkan gaya hidup yang lebih baik gitu ya, yang lebih sehat tentunya gitu. Terus hal-hal apa sih yang bisa membuat rileks tentunya ya, relaksasi, yoga, meditasi gitu ya, konsultasi itu juga bisa agar kondisinya lebih baik ya, stresornya lebih tertangani. Hal-hal yang berperan untuk men-stress release itu juga sangat penting. Kerontokan rambut menjadi kondisi yang serius dan stres memainkan peran besar sebagai pemicunya. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga fisik. Jadi, jika Sobat IPB mengalami stres berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Bila mengalami gejala kebotakan tidak biasa, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan tepat sejak dini.